Memori sepatu bolong. Hari ini, gua officially masuk umur 27 tahun. Tapi, jangan seneng dulu. Nggak ada balon warna-warni, nggak ada kejutan cake, dan tentu saja, nggak ada ucapan dari mantan yang masih bikin hati deg-degan pas muncul notif WA. Kok jadi curhat? Yang ada cuma gue, becak, dan matahari, yang kayaknya hari ini niat banget pengen ngoven gue hidup-hidup. Gue lagi nungguin penumpang di pinggir jalan. Sambil mikir, ya ampun. Dulu waktu kecil, gue mikir umur 27 itu udah mapan, punya rumah, punya mobil, dan minimal udah jadi manajer. Realitanya, gue jadi manajer. Manajer setir becak keliling kampung maksudnya. Tiba-tiba, kayak ada sinetron Indosiar yang muter ulang di kepala gue. Memori lama menyeruak masuk, kayak iklan pop-up yang gak bisa di-close tentang ulang tahun ke-14 Mbak Ica. Yes, 10 tahun lalu. Ulang tahun seseorang yang waktu itu, di mata anak-anak kampung kayak gue, dia tuh bukan manusia. Dia tuh Cinderella versi lokal. Cantik, tajir, rumahnya 2 lantai warna putih kayak villa di sinetron, dan plot twist. Letaknya di tengah-tengah kampung yang rata-rata cuma setengah lantai doang, alias semi-permanen. Nah, waktu itu, Mbak Ica ngadain pesta ulang tahun. Stop, bukan sembarang pesta, ini pesta ultimate. Ada balon, ada kue tart, ada MC, yang ternyata omnya sendiri sih, dan ada goodie bag. Kita anak kampung yang biasa ulang tahun, cuma dikasih ucapan. Semoga panjang umur dan jangan jajan sembarangan, langsung ke trigger. Pengen datang semua. Gue, tentu aja, gak mau kalah. Pagi-pagi, gue udah panik buka lemari plastik yang bunyinya kretek-kretek kalau ditarik. Gue berdiri di depan lemari itu kayak orang bingung antara milih outfit buat kondangan atau buat ngemis. Kenapa bingung? Karena isi lemari gue itu bener-bener kapsul wardrobe versi survival mode. Pilihannya cuma satu. Kaos bola yang warnanya udah berubah jadi abu-abu, padahal dulu biru navy. 2. Kemeja batik warisan dari sunatan entah kapan tepatnya. Dan 3. Celana jeans yang udah punya lebih banyak lubang daripada tembok rumah sebelah yang renovasinya gagal. Udah pakai aja yang ada. Ngapain sosokan milih? Mbak Ica juga nggak bakal lihat kamu dari bajumu. Wong kita orang miskin. Emang kamu mau ngibrit kemana sih? Itu suara emak. Udah kayak Google Maps yang nggak bisa di-mute. Akhirnya gue pakai kaos yang agak mendingan, celana yang sobeknya bisa disamarkan dengan gaya distress denim ala-ala fashion influencer TikTok, dan tentu saja, sepatu bolong gue. Yes, the legendary sepatu bolong. Sebelah kiri, ujungnya nganga. Kalau hujan, masuk air. Kalau panas, masuk debu. Kalau lari, masuk angin. Tapi waktu itu, satu-satunya sepatu yang gue punya, dan dia udah kayak sahabat hidup. Setia nemenin dari SD sampai tamat usianya. Gak beda jauh sama mantan yang gak bisa move on. Oke, balik ke acara. Gue jalan kaki, maksudnya jalan elegan, ke rumah Mbak Ica. Sesampainya di sana, wah, itu rumah udah kayak panggung variety show. Anak-anak kampung berdiri kagum, sambil plototin balon dan tirai pink pastel yang instagramable banget. Ada yang langsung selfie pakai kamera HP jadul, ada yang sibuk nanya goodie bag-nya, isinya apa ya? Bahkan sebelum tiup lilin. Gue berdiri di pojokan, low-key insecure, karena ngerasa outfit gue kayak promo buy one, get nothing. Apalagi pas sadar sepatu bolong gue kelihatan, langsung pengen gali tanah dan teleport ke Mars. Gue pengen cabut aja, ngilang, jadi bayangan. Tapi pas gue mau balik kanan kayak tentara baris berbaris, Adi, suara lembut, halus, dan gak salah lagi, suara Mbak Ica. Gue langsung freeze. Semua orang nengok. Gue ngerasa kayak tokoh utama di drama Korea yang lagi dipanggil sama cewek paling populer di sekolah. Terus semua mata langsung nyorot, slow motion. Tapi sayangnya, muka gue nggak kayak aktor Korea. Jadi lebih mirip tokoh figuran yang tiba-tiba dapat spotlight. Gue ragu buat nengok. Tapi dia melambai. Beneran. Mbak Ica melambai ke gue pakai tangan mungilnya yang kayak nggak pernah cuci piring seumur hidup. Dan dia nyodorin sepotong kue tart. Ini buat kamu Di. Gue nggak siap.
Otak gue blue screen. Kue tart warna pink disodorin langsung ke tangan gue. Di depan semua orang. Mbak Ica bukan cuma nyodorin kue. Dia nyodorin harapan, nyodorin validasi, nyodorin semangat hidup buat anak kampung kayak gue yang biasanya cuma dapat bolu panggang sisa rapat RT. Gue ambil kuenya sambil senyum-senyum, norak. Kue itu, sumpah ya, rasa coklatnya kayak rasa kemenangan. Manisnya kayak kena gombalan dari gebetan. Lembutnya kayak pelukan emak waktu gue sakit. Gue gak peduli lagi soal baju lusuh, gak mikirin lagi soal sepatu bolong. Gue berdiri di sana, makan kue tart pakai gaya anak sultan, sambil mikir, ya ampun, ini momen paling epik dalam hidup gue. Dan lo tahu nggak, momen itu, momen sederhana sepiring kue dari seorang prinses kampung, itu yang bikin gue semangat tiap hari sampai sekarang. Gak bohong. Bahkan ketika hidup muter balik, dan Mbak Ica pindah entah kemana, terus gue gak pernah kontekan lagi. Dan hidup berlanjut dengan segala keribetannya. Bang, pasar Mede ya, suara ibu-ibu tua dari jok becak gue, nyadarin gue dari lamunan. Oke, balik ke realita. Gue bukan lagi di pesta ulang tahun. Tapi di tengah jalan, panas, dan harus nganterin ibu ini ke pasar, dengan senyuman palsu plus setetes galon. Tapi, lo tahu nggak, meskipun hidup gue sekarang jauh dari mewah, jauh dari kue tart warna pink, dan makin dekat sama krim anti pegal, namun memori itu, memori sepatu bolong gue, tetap hidup. Karena dalam hidup, kadang kita nggak butuh pesta gede, nggak butuh baju keren, atau sepatu mahal. Kadang, yang kita butuh cuma satu momen kecil, yang bikin kita ngerasa berharga. Dan hari itu, 10 tahun lalu, Mbak Ica bikin gue ngerasa berharga. Sepotong kue, sepatu bolong, dan senyum malu-malu itu. Jadi reminder kecil, bahwa setiap orang punya panggungnya masing-masing. Kadang, panggung kita bukan di pesta, tapi di becak yang kita kayu dengan bangga. Karena hidup bukan tentang siapa paling kaya, paling keren, atau paling viral di TikTok. Tapi tentang siapa yang tetap jalan, meski sepatunya bolong. PS. Oke, mungkin ada secuil bagian dari cerita gue di atas yang didramatisir. Sebenarnya saat ini gue adalah sultan yang sedang menyamar. Ups, tapi itu cerita buat nanti. Jadi, simak terus lanjutan cerita gue yang seru ini ya. By the way, lo juga pasti punya cerita seperti sepatu bolong lo sendiri. Cerita kecil yang gak pernah lo lupain. Drop di komentar ya, biar kita nostalgia bareng. Like dan subscribe buat dapetin video-video seru lainnya.